Nah ini kabar baik untuk masyarakat Kalimantan Selatan, untuk Indonesia. Kalau 500.000 ini tanam saja 2 kali dengan produktivitas 5 ton, itu berarti artinya ini bisa menghasilkan 5 juta ton gabah. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan program strategis cetak sawah rakyat atau CSR yang digagas untuk mengatasi alih fungsi lahan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam kegiatan tersebut, Mentan didampingi oleh Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, unsur Forkopimda Kalimantan Selatan, penjabat Bupati Tanah Laut, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan, Forkopimda Tanah Laut, serta sejumlah pimpinan instansi terkait lainnya. Mentan Andi Amran Sulaiman menyampaikan harapannya agar program CSR di Kalimantan Selatan mampu memberikan dampak signifikan bagi kemandirian pangan. Kolaborasi semua, melihat ini air melimpah, tanahnya subur, gak ada alasan kita tidak berproduksi dengan baik. Sekarang anggaran sudah tersedia, Bapak Presiden ada kabar baik. Ini kabar baik untuk petani seluruh Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden mewakili petani seluruh Indonesia, di mana tadi malam diputuskan oleh Bapak Presiden dalam ratas, harga gabah naik dari 6.000 menjadi 6.500, kemudian harga jagung naik dari 5.000 menjadi 5.500, kemudian 2 kali lipat, jadi pupuk irigasi ada anggarannya 12 triliun. Ini luar biasa perhatian Bapak Presiden terhadap petani Indonesia. Ia menjelaskan bahwa program CSR merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dengan memanfaatkan lahan-lahan potensial di berbagai daerah. Di Kalimantan Selatan, program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong produktivitas pertanian, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani setempat. 75.000. Jadi 75.000 cetak sawah, kemudian oplanya 80.000, berarti 150.000. Kemudian existing ada 300.000, kemudian yang dulu ada opla 41.000. Nah ini kabar baik untuk masyarakat Kalimantan Selatan, untuk Indonesia. Kalau 500.000 ini tanam saja 2 kali dengan produktivitas 5 ton, itu berarti artinya ini bisa menghasilkan 5 juta ton gabah. Ini bisa menyelesaikan impor kita ya hanya 3 juta ton. Jadi Kalimantan Selatan bisa menyelesaikan impor kita yang selama ini, yaitu 3 juta ton beras. Jadi Indonesia ini potensinya besar, subur, tanahnya subur. Yang terpenting kita mau kerja. Selain meninjau, Mentan juga berdiskusi dengan Brigade Swasembada Pangan untuk mendengarkan masukan, tantangan, serta inovasi yang diterapkan oleh petani lokal dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Menurut Mentan, diskusi ini penting untuk menyelaraskan langkah pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Laut untuk meninjau pelaksanaan panen raya dan tanam padi di lokasi optimasi lahan atau Opla Rawa di Desa Maluka Baulin, Kecamatan Kurau. Kabupaten Tanah Laut ditargetkan melaksanakan Opla Rawa melalui anggaran 2024 seluas 16.541 hektar dengan realisasi sejauh ini mencapai 15.405 hektar atau sekitar 93,13%. Capaian ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Bupati Tanah Laut, Haji Rahmat Rianto, menyambut baik kunjungan Mentan Amran dan menyatakan bahwa kehadiran pemerintah pusat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus berjuang mencapai swasembada pangan. Ia berharap Tanah Laut dapat menjadi lumbung pangan yang semakin kuat. Dengan kedatangan Bapak Menteri ke sini, tentunya bagi cambuk bagi kami, motivasi bagaimana untuk memperjuangkan sesuai dengan keinginan Bapak Presiden kita menjadi swasembada pangan, nantinya menjadi lumbung pangan.
kami bertekad akan terus berjuang membantu Brigade Pangan ini untuk terus bekerja dan lebih cepat dengan menghasil seperti yang diinginkan. Pada kesempatan ini, Mentan Amran menegaskan pentingnya keseriusan seluruh pihak dalam mengerjakan oplah rawa ini. Ia mendorong agar lahan yang telah diolah dapat ditanami dan dipanen hingga 3 kali dalam setahun guna meningkatkan produksi pangan. Selain itu, Mentan juga menekankan bahwa harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen tidak boleh berada di bawah Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian harga bagi petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kunjungan Mentan Amran ini diharapkan dapat semakin memacu semangat petani dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan lahan rawa sebagai salah satu sumber produksi pangan utama di Indonesia. Kita tingkatkan produksinya, produktivitasnya, IP-nya 3 kali lipat. Itu target kita. Nanti kami beri bantuan alat mesin pertanian dari pusat. Kemudian irigasi kita perbaiki, kemudian juga harga gabah. Artinya kalau tanam 3 kali berarti itu bisa sampai 4 juta ton, 5 juta ton potensinya. Sekarang baru 1 juta ton. Inilah yang kita kejar sehingga ada opla, ada irigasi, pupuk, dan seterusnya. Yang pertama tadi kita sepakat tukar-menukar teknologi, kemudian khususnya water management. Itu. Kemudian mereka minta akan ekspor susu, kentang, kemudian ini dia punya pengalaman paling penting adalah 14 tahun kekeringan, juga seperti kita El Nino 14 tahun berturut-turut. Nah, sehingga dia tangguh dalam water management. Nah, ini kita harus tukar-menukar informasi. Tetapi aku katakan oke, kalau kami impor susu dan seterusnya apa saja, kami ekspor menambah volume palm oil. Mereka setuju, saya langsung salaman. Mentan Amran turut menyampaikan bahwa menindaklanjuti kesepakatan kerjasama ini telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antar negara dan selanjutnya mengirimkan rombongan delegasi Indonesia ke Chili. Kita mungkin delegasi ke sana. Yang terpenting adalah kita kolaborasi, saling menguntungkan. Oh, ada menarik, hampir aku lupa, palm oil. Palm oil kita ekspor, tingkatkan ekspor ke sana, tetapi potato kentang kita dia juga, tetapi kita melihat nanti produksi dalam negeri, prioritaskan produksi dalam negeri dulu. Duta Besar Chili untuk Indonesia Mario Artaza mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut sangat berarti terhadap keberlangsungan kerjasama jangka panjang. Sebagai informasi, Chili mengalami serangan El Nino selama 14 tahun, sehingga Chili saat ini menerapkan regulasi pengelolaan pengairan yang sangat baik. Selain itu, produksi susu sapi rata-rata mencapai 30 liter per ekor per hari. For our ministers, the meeting has been a very productive one, taking into consideration that this year, Chile and Indonesia commemorate 60 years of the establishment of diplomatic relations. This meeting has been very forward-looking, because both Indonesia and Chile share values and outlooks as two global South countries. There are areas for bringing in products from Chile into Indonesia, such as fruits, also beef. We're also looking at potatoes from Chile. At the same time, from Indonesia, we have heard about palm oil and other products. There are areas that we have spoken about in cooperation, collaboration, technical management also. For example, we were talking about drought management and how we're able to produce higher yields. Chile today is producing a rice, a variety that needs 40% of the water that is usually allotted for producing rice, and we believe that for Indonesia, this rice may be of great interest for Indonesia to be self-sufficient in rice, given the fact that we are confronting these climate change challenges. Chile is very much committed to working forward with Indonesia.